Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Makabe bab 6 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas, serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mazbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Bet-Sur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasgulan. Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem, dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf, bahwa oleh karena semuanya itulah, aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh, aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu." Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Refrain, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu." Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Refrain, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu." Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri, sebab bukan untuk seterusnya
orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Refrain, ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan badan, sehingga mereka tidak pernah memahami bagaimana keadaan hidup setelah mati. Pikirnya hidup setelah mati itu bakal sama dengan hidup di dunia. Kisah 7 bersaudara dengan 1 istri telah menjadi contoh pemahaman yang keliru tentang kebangkitan badan atau kebangkitan orang mati. Sehingga Yesus tampil dan meluruskan paham yang keliru itu dengan menyatakan bahwa setelah kematian, setiap orang akan hidup bagai malaikat di surga. Orang tidak akan lagi makan dan minum, tidak akan lagi kawin dan dikawinkan. Manusia telah menjadi anak-anak Allah yang mulia. Sebagai orang Katolik, kita tidak selalu sulit untuk percaya pada ajaran Tuhan tersebut. Bahkan kita selalu menegaskan kepercayaan iman ini setiap kali mendaraskan doa "Aku percaya". Namun, satu hal yang paling penting adalah apakah setiap hari dalam hidup kita mampu menghayati ajaran Tuhan ini? Dalam arti terus berbuat baik dan menjauhkan yang jahat dengan kesadaran bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini akan berpengaruh pada keadaan hidup setelah mati nanti. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan saat hidup setelah mati itu. Semoga iman akan kebangkitan badan ini memotivasi kita untuk selalu hidup baik dan benar di hadapan Allah dan sesama.
Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.